Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang permainan mematikan. Pada zamannya, permainan petak umpet sangatlah populer di kalangan anak-anak karena sangat seru dan bisa dimainkan di mana saja. Sayangnya, di zaman gadget, permainan itu seakan menghilang perlahan-lahan karena anak-anak lebih memilih untuk bermain gadgetnya. Benny, seorang remaja yang duduk di bangku SMA, mempunyai masa kecil yang cukup berbeda dari anak zaman now yang tumbuh dengan bermain gadget. Masa kecilnya penuh dengan permainan seperti layang-layang dan petak umpet, karena orang tuanya yang cukup ketat dengan penggunaan gadget. Jadi, jika dibandingkan teman-temannya, Benny bisa dibilang paling sedikit memainkan gadgetnya. Benny yang melihat teman-temannya selalu bermain gadget, walaupun sedang hangout bareng, sering merasa bosan. Untuk menghilangkan rasa bosannya, Benny berpikir bagaimana caranya untuk mengajak teman-temannya meletakkan HP mereka dan melakukan aktivitas lain seperti hiking atau camping. Suatu hari, Benny mendapatkan ide cemerlang. Dia mengajak teman-temannya bermain petak umpet. Guys, kali ini kita main petak umpet yuk. Hah? Yang kayak anak kecil main itu, Ben? Nggak salah loh. Iya, tapi kali ini beda. Kita main pakai HP. Hah? Maksudnya, Ben? Melihat itu, Benny tahu bahwa temannya mulai tertarik dan melanjutkan penjelasannya. Jadi gini, biasanya kan kalau main sembunyi-sembunyian, satu orang yang nyari, terus yang sembunyi banyak orang. Nah, yang ini banyak orang yang nyari, terus satu orang yang sembunyi. Hah? Lo bikin gue bingung, Ben. Yang bener dong jelasinnya. Intinya, satu orang yang sembunyi, yang lain cari. Tapi ada syaratnya. Orang yang sembunyi harus telepon, chat, atau SMS ke orang yang nyari. Ya kayak kasih clue gitu loh. Hah? Kalau ada clue-nya ya gampang ketemu dong, Ben. Iya bener juga. Enggak dong, tergantung pinter-pinternya ngasih clue. Ya jangan langsung kasih tahu lo sembunyi di mana. Oke juga tuh kayaknya. Kalau mau lebih seru lagi, kita mainnya malam-malam di rumah angker di kompleks gue. Pinter juga lo, Ben. Ayo, gue ikut. Iya, gue juga mau ikut. Malamnya, Benny, David, Eko, dan Bobby bertemu di depan rumah angker itu. Benny sebagai pelopor permainan ini mengajukan diri sebagai orang yang sembunyi. Benny pun masuk ke dalam rumah sendirian dan meminta waktu 10 menit untuk sembunyi. Setelah waktunya habis, tim pencari masuk untuk mencari Benny. Mengingat aturan yang sudah dibuatnya, Benny mengirimkan petunjuk pertamanya. Masuk guys, aku sembunyi di tempat yang sempit. Guys, sini. Benny kirim petunjuknya nih. Benny mengirim pesan ke David. Mereka bertiga pun masuk ke rumah dan mulai mencari. Setiap beberapa menit sekali, Benny wajib untuk mengirimkan petunjuk berikutnya. Agar dapat lebih cepat menemukan Benny, David mengusulkan agar mereka berpencar. David ke lantai 1, Eko di lantai 2, dan Bobby di gudang bawah tanah. Petunjuk berikutnya, aku di tempat yang jarang dikunjungi. Wah, kayaknya di sini nih. Gudang bawah tanah kan jarang ada yang datengin. Di gudang bawah tanah, Bobby melihat banyak kotak-kotak kayu yang isinya bertumpuk-tumpuk. Bobby mencoba untuk membongkar beberapa barang. Akan tetapi debu yang sangat tebal membuat dia susah bernafas. Sambil berpikir, Bobby melihat ada sebuah kotak yang cukup besar. Bentuknya persegi panjang, dan yang paling mencurigakan, kotaknya tertutup. Tidak seperti kotak kayu yang lain, yang penuh dengan barang-barang hingga tidak bisa tertutup. Bobby pun refleks ingin membuka kotak kayu tersebut. Belum sempat menyentuh kotak kayu tersebut, Bobby mendengar bunyi dari dalam kotak itu. Ini pasti si Benny. Bobby berpikir dalam hati. Bobby pun membuka kotak kayu dengan segera. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan Bobby dari gudang bawah tanah. David dan Eko yang sedang mencari Benny pun kaget dan langsung mengirim pesan ke Bobby.
Lu nggak apa-apa, Bob. Tetapi Bobby tidak memberikan balasan selama beberapa menit. Kok Bobby nggak balas-balas ya? Yang muncul malah petunjuk berikutnya dari Benny. Benny, tadi aku dengar suara kaki. David yang masih memikirkan nasib Bobby mengacukan petunjuk itu dan memutuskan untuk mencari tahu keadaan Bobby. Tapi David terdiam karena mendengar jelas suara langkah kaki. Ben, itu lo. Ben, Tidak ada jawaban. jangan bercanda dong guys. David mulai ketakutan. Tiba-tiba pundak David ada yang menepuk. David berteriak sambil kaget membalikkan badannya. Kurang ajar lo, Bob, kaget aja. Karena melihat yang menepuk pundaknya adalah Bobby, David merasa lega. Tetapi David tidak sadar jika muka Bobby sedikit pucat. Dan dari tadi Bobby tidak berbicara sedikit pun. Aku hanya melihatmu, David. Hah? David yang membacanya bingung karena tidak mengerti apa maksud dari petunjuk itu. Dalam keadaan bingung, Bobby yang di samping David menggenggam tangan David dan mengajaknya pergi. Mau kemana, Bob? Bobby tidak menjawab pertanyaan David. Dia hanya menaruh jarinya di mulut dan terus menarik tangan David. David pun mengikuti Bobby menuju ke gudang bawah tanah. Mungkin dia tahu di mana Benny kali ya. Sudahlah. Bobby membawa David ke depan kotak kayu yang tertutup dan menunjuk ke arah kotak tersebut. David pun menjulurkan tangannya dan membuka kotak kayu itu. Lalu terdengar suara teriakan David. Benny yang mendengar itu akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari ke arah suara teriakan David. Di perjalanan, Benny bertemu dengan Eko yang juga kelihatan panik. Eko, David mana? Kok gue dengar David teriak? Aduh, nggak tahu, Ben. Kita tadi mencar. Terus Bobby juga ngilang, Ben. Gue WA nggak dibalas-balas. David WA gue nih. WA dari Bobby. Eko dan Benny merinding ketakutan. Gimana nih, Ben? Kabur! Ayo! Kata Benny sambil langsung berlari ke pintu utama. Setelah keluar dari rumah angker itu, Benny dan Eko langsung melaporkan ke satpam yang ronda di komplek. Mendengar itu, satpam memanggil warga sekitar untuk melakukan pengecekan. Anehnya, jasad David dan Bobby tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya pesan terakhir mereka.